ngedeketin dia pas dari nol sama pas sudah sukses itu selalu berbeda kan. Makanya di lagu ini tuh kayak gitu. Tapi kalau di aku sama Pipi yang di posisi yang sekarang Mulyoku ini adalah untuk kayak apa ya? Kan kita punya anak cewek, pasti kita harus melepaskan anak cewek kita. Kalau Pipi ada Aurel, ada Arsy, aku nanti ada Amina. Nggak tahu ya anak kedua aku ini cowok apa cewek aku nggak tahu. Tapi kalau aku punya cewek lagi, aku berarti harus suatu hari harus Mulyoku juga. Bahagiaku aku harus melepaskan dia untuk orang lain membahagiakan dia gitu. Jadi lagu ini penuh makna dan ada artinya. Dan kenapa bahasa Jawa? Ya Amina itu punya darah Jawa. Jadi walaupun aku itu Padang, Amina itu 50%-nya dia darahnya Jawa. Dari Bapak E dan Mama E. Gitu loh. Dari bapak mamanya Aurel ini kan Jawa dua-duanya gitu. Walaupun Pipi ini Jawa Madura. Jadi ke anak ini Amina ini juga harus bisa mengerti kalau dia leluhurnya itu punya darah Jawa, ini kuat banget. Jadi mungkin dengan ini, dengan aku kenapa selalu nyentuh lagu Jawa, karena aku punya istri wong Jawa, karena punya anak juga punya darah Jawa, jadi pengen aja gitu berkarya dengan bahasa Jawa. Baik, justru berlatar belakang dari teman-teman sekitar yang mungkin pernah ditinggalkan ya. Betul. Bukan pengalaman pribadi juga ya. Dulu. Oh dulu. Jadi kalau mau menulis tuh kayak gampang. Oh gitu. Kayak langsung curhat gitu ya di kertas ya. Oh gitu. Sama didukung lagi sama rekan-rekan di sekitar gitu ya. Benar. Aku setuju sih karena memang mungkin namanya kehidupan ada yang datang ada yang pergi gitu ya. Betul sekali. Wow. Nah, memang lagu yang sukses dari banyak bilang bahwa gimana sih ngarang lagu? Ngarang lagu memang source-nya adalah yang didengar, dilihat, dirasakan. Ya. Tapi lagu yang sukses paling banyak adalah yang dia rasakan pada saat dia menciptakan. Itu pasti, karena getarannya jauh lebih kuat. Berdasarkan pengalaman experience Pengalaman sendiri sendiri Mas ya? Itu yang lebih kuat. Oke, baik. Nah, Mas Anang, aku pengen nanya Mas Anang nih. Kira-kira dari produksi rilis single ini untuk porsinya sendiri, Pipi memberikan ruang besar sekali atau bagaimana? Aku membebaskan dia karena apapun pikiran dia jauh lebih luas daripada aku. Aku hanya memiliki kebijaksanaan saja, pengalaman. Karena pengalamanku yang sudah 40 tahun di industri musik dan ya di situ bedanya movementnya dengan jiwa Atta yang masih muda dan keingintahuannya tinggi dan waktu belajarnya dengan tenaganya cukup kuat. Ini pasti jauh dia lebih luas dalam pengkaryaan maupun bagaimana nanti memanage karya ini akan masuk ke dalam ke publik untuk disampaikan ke publik. Dia akan jauh lebih mengerti suasananya. Jadi aku bilang aku pasrahkan 100% biar dia yang memikirkan ini semuanya karena memang awalnya dari Atta. Nah sempat trending juga nih di YouTube untuk single ini, ya kan? Karena benar-benar berasa, iya makanya ya, karena berasa banget ini lagunya tuh merasakan keterasaan kita semua nih ya kan, berdasarkan pengalaman percintaan atau kehidupan ya kan. Nah kira-kira misalnya dari proses untuk produksi singlenya sendiri itu aku dengar ada kerjasama Mas Atta sendiri yang ciptain. Iya, aku sama Faiz. Mas Faiz Randy ya. Jadi aku tuh karena gini, aku ini basicnya nggak bisa main musik. Jadi aku butuh orang yang bisa main musik untuk aku nulis lirik, konsep atau nada gitu. Jadi itulah salah satu penyesalan ya buat aku tuh kenapa dulu aku nggak pernah belajar sama sekali. Ya memang dulu belajarnya itu cuma dagang ya. Jadi, tapi ada plusnya. Sekarang kalau dagang jadi bisa produksi lagu. Kan ada orang mungkin bisa musik tapi nggak bisa memproduksinya. Jadi aku tuh menciptakan lagu tuh sama kayak berbisnis gitu. Gimana caranya memasarkannya, gimana campaign-campaignnya. Jadi berpikir sebagai pengusaha malah kalau lagi bikin lagu. Malah ini aku pertama kali kemarin lagi belajar bass di gurunya di sini nih belakang tuh. Itu guru bassnya. Jadi ya, malah aku harus sekarang ini lagi belajar musik gitu. Karena kadang-kadang kalau ditanya juga teman-teman gimana bikin lagunya tanpa musik gitu ya. Aku itu nggak malu untuk nyobain lagu itu pakai type beat. Jadi kan banyak free type beat tuh ada jutaan ribuan ya di internet. Jadi type beat itu aku pinjem buat aku ngenadain lagu. Nah habis type beat itu nggak ada, habis sudah selesai lagunya type beat itu aku hapus, baru runut lagi bikin musiknya. Makanya aku butuh kadang ada produser musiknya juga. Nah enaknya kalau kalau kayak Pipi kan bisa semuanya gitu. Musik ini bisa, pianonya bisa, ininya bisa gitu. Jadi
disitulah yang aku akan mengejar pelajarannya lagi. Baik, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu buat semangat dulu dong ya buat kita semua rekan-rekan media. Waduh. Dan pastinya gini, kalau misalkan berarti sekaligus produser dan juga komposer juga, betul ya, luar biasa. Ada kesulitan nggak? Mungkin basically Mas Atta ini orang Minang, punya bahasa sendiri ataupun ada aksen tersendiri Minang. Nah sekarang beralih ke tanah Jawa mengikuti Pipi. Betul. Sebenarnya gini ya, aku tuh kalau dibilang Padang emang pasti kakek nenekku semua dari sana ya. Tapi aku tuh dibesarkan sama bapak ibuku tuh di Padang tuh nggak pernah, nggak pernah. Aku tuh di sana ke Padang itu diajak mungkin sama bapak ibuku mungkin baru sekali, mungkin ya itu juga mungkin karena aku nggak ingat. Aku pernah ke sana pun sama kakek nenekku dulu gitu. Jadi kalau ditanya aku pernah ke sana dibesarkan di sana tuh nggak pernah gitu. Jadi aku selalu ngikut bapak ibuku waktu beliau merantau ke Jakarta. Aku sempat lahir di Riau di Dumai, tapi lebih banyak hidupku itu di Jakarta. Jadi kalau bahasa aku dekat ke Jawa tuh dekat gitu karena banyak orang Jawa di sekitarku gitu. Tapi Jadi gampang tuh Mas buat enggak, susah. Jadi aku kayaknya pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nanti timku yang bantu-bantu semua translate ke bahasa Jawa gitu. Jadi dari bahasa Indonesia dulu baru ke